Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku ingin sedikit menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya, Bang, apakah motor injeksi itu memang normalnya itu aki yang digunakan itu umurnya nggak panjang? Apakah boros aki itu ya teman-teman intinya? Nah, jadi kalau ditanya seperti itu, asumsiku itu seperti ini, teman-teman. Jadi jawabannya itu bisa iya dan bisa tidak, teman-teman. Nah, kenapa? Karena gini, misalnya kalau iya ya, kalau iya ya ini misalnya. Jadi ketika motor injeksi itu dinyalakan ya, istilahnya kontak on ini ya, maka banyak sekali instrumen-instrumen yang harus menyala, harus standby gitu ya, kayak full pump kah, terus injektor kah, itu kan semuanya butuh tegangan ini teman-teman ya, tegangan standby ya, tapi dia belum nyala nih ya kan, dia harus ada masuk di situ. Intinya banyak sekali instrumen yang menyala ketika kontak on. Beda lagi kalau motor-motor yang generasi awal menggunakan CDI itu ya. Nah, itu kan instrumen yang menyala ketika kontak on itu palingan ya meteran bensin ya kan, atau CDI pasti masuk ya pasti, atau mungkin lampu speedo palingan ya. Nah, kan tidak sebanyak motor injeksi ya teman-teman. Jadi kalau dibilang apakah motor injeksi itu boros aki ya mungkin borosnya ada di titik itu teman-teman ya. Jadi konsumsi baterai ketika kontak on itu dia lebih banyak ketimbang motor karbu teman-teman ya. Nah, kalau dibilang enggak juga gitu ya, itu terkadang gini teman-teman ya. Terkadang gini, kualitas baterai yang kita gunakan itu juga sangat pengaruh teman-teman. Nah, contohnya di video kali ini kan aku melakukan penggantian aki di motor Vario ya, Vario 125 lama lah ya, Tekno lama, Tekno LED ya. Nah, itu kan awalnya dia menggunakan aki Yuasa. Nah, sekarang aku ganti menggunakan GS Astra asli ya teman-teman, jadi bukan KW, asli. Dan dari segi harganya kita udah bisa menebak lah kualitas yang lebih bagus itu yang mana gitu ya. Yang dimana kalau di daerahku kalau Yuasa dengan tipe ini itu harganya palingan 200 nanggung teman-teman. Nah, beda lagi kalau GS Astra yang dalam tanda kutip asli ya, itu biasanya di kisaran 250.000 teman-teman. Itu kalau di daerahku ya, nggak tahu di daerah teman-teman ya. Di toko-toko penjual aki, terutama kayak toko elektro langgananku itu juga jualan aki teman-teman. Dan di sini aku coba melakukan sedikit eksperimen ya teman-teman, apakah dengan menambahkan elko ya, dengan besaran tertentu di kutub aki itu apakah membuat si aki yang kita pasang itu jadi lebih awet ya, bisa bertahun-tahun gitulah istilahnya, nggak gampang ngedrop, nggak gampang soak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu another story ya, ini akan aku update nantinya. Nah, jadi kalau dibilang tidak teman-teman ya, ya itu tadi bisa saja karena kualitas aki yang kita gunakan itu tidak begitu bagus, apalagi kalau teman-teman menggunakan aki-aki rekondisi gitu kan. Itu kan ya kalau rekondisinya itu nggak kayak di Pakistan, aku nggak percaya teman-teman aki rekondisi di negara kita itu bagus ya. Ya jadi kalau buat starter gini ya mending beli baru menurutku loh ya, entah itu motor kah, mobil kah, truk kah ya kan. Kalau aki itu yang ya memang kalau udah ngedrop ya mending ganti baru teman-teman, daripada kita beli second gitu ya, second rekondisi lah istilahnya. Nah, beda lagi itu tadi kalau yang modif itu yang ngeracik itu orang Pakistan gitu kan. Akinya itu bener-bener yang diganti selnya teman-teman, selnya yang diperbarui gitu loh. Nah, bukan yang nggak tahu lah kalau di tempat kita ya, di negara kita ini metode umumnya itu seperti apa.
Nah, terus juga bisa ke listrikan motor teman-teman juga gitu loh. Kalau memang dia udah nggak normal ya biasanya cepat soak teman-teman ya. Teman-teman cepat ganti gitu loh. Nah, tapi dari sekian banyak itu tadi yang aku jelaskan itu tadi, teman-teman ini ya teman-teman ya, kalau memang motor teman-teman ini nggak kuat buat starter itu jangan buru-buru ganti aki teman-teman. Bisa saja si aki itu cuman ngedrop tegangannya, cuman low bed aja, jadi tinggal kita cas aja ya udah nyala kembali gitu. Itu biasanya seperti itu biasanya tipikal-tipikal motor yang jarang digunakan, jarang kepake gitu loh, tapi injeksi gitu-gitu ya. Nggak harus injeksi ya, karbu juga kayak gitu biasanya. Kalau jarang dipakai kan akinya biasanya ngedrop, terus cuma di sterek atau dicas lagi dia ya jarang kembali gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah ngedrop jangan buru-buru ganti aki, bisa saja cuma ngedrop gitu. Maksudnya cuma lowbat gitu aja teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu spend duit buat beli aki baru gitu ya. Intinya seperti itu, dan kurang lebihnya kayak gitu teman-teman jawabanku. Nah, ini kalau teman-teman bisa perhatikan ya di video ini kan ketika langsam dia normal ya 14 volt gitu kan. Nah, ini kalau ketika digas dia naik gitu bisa 17 18 gitu kan, ya udah itu jebol teman-teman ya. Mau karbu mau kalau karbu mungkin enak ya, jadi cuman ganti kiprok beres. Tapi kalau udah motor injeksi itu ya udah jadi satu sama ECU gitu kan, penyarahnya ya. Jadi ya ganti ECU mungkin ya, atau cuman direparasi gitu ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar, dan siap ketemu lagi di lain video teman-teman.